saya mau cerita satu modus penipuan yang hampir terjadi. Ini ada satu cerita modus penipuan baru. Sebetulnya nggak baru-baru amat lah. Jadi kira-kira jam 4 itu ada orang mengaku dari suatu perusahaan mau order catering. Saya nggak punya catering, tapi anak buah saya ada yang punya, ibunya. Saya bilang, ini ada yang mau pesen catering, kasih ibu kamu aja, saya bilang gitu. Terus orangnya tanya berapa harganya, yang paket paling mahal, yang paling lengkap. Saya tanya sama anak buah saya berapa, terus saya kasih tahu nilainya berapa. Terus dia bilang, oke, tolong dibikin invoice-nya supaya nanti bisa langsung ditransfer oleh bendahara, katanya begitu. Invoice-nya saya buat, jadi saya kirimkan nomor rekeningnya di BCA. Tapi dia nggak mau bayar lewat BCA, katanya ibu jangan lewat BCA, lewat bank lain aja. Dia menyebutkan bank pemerintah. Saya pikir apa karena ini perusahaan pemerintah jadinya kirimnya ke bank pemerintah juga, saya nggak ngerti. Tapi ya udah, saya kasih nomor rekening saya, BNI. Terus ibu yang BNI-nya nggak ada, bankingnya bu, nggak ada, saya bilang. Oh oke. Terus dia transfer ke BNI saya. Nah, tapi transfernya lebih. Saya tahu ini pasti nih bakal ada cerita mau minta kembalian nih. Tapi anehnya kirimnya transfernya dari nama pribadi. Mana ada perusahaan beli catering pakai dan transfer uangnya dari rekening pribadi. Saya udah tahu ini pasti nih ada orang rencana mau bohong-bohong ini. Saya tunggu, nggak lama memang benar. Dia telepon, katanya minta dikembalikan kelebihannya, tapi minta dikembalikannya ke rekening pribadi gitu katanya. Padahal rekening pengirimnya juga rekening pribadi. Terus dia bilang, iya bu, sekalian perusahaan kita mau tambah lagi 75 paket lagi. Kalau pengusaha catering mungkin agak-agak bahagia dikasih order 55 plus 75. Tapi kan cateringnya bukan punya saya, punya ibunya anak buah saya. Jadi buat saya tenang-tenang aja saya. Nah terus dia minta uangnya dikembalikan. Nanti kalau udah dikembalikan baru dia akan order yang 75 lagi. Dia bilang gitu. Terus dia pakai ada acara mau kasih saya ongkos transfer 25.000 lah segala macam. Tapi buat saya nggak pengaruh 25.000. Emang ongkos transfer ada kena 22.500 kan. Dan saya harus ke ATM gitu. Karena dia sudah tahu bahwa rekening saya yang BNI itu nggak ada yang bankingnya. Terus dia bilang, iya bu segera ditransfer dong bu supaya kita bisa proses yang 75 paket lagi. Saya bilang, oh saya akan periksa dulu apakah uangnya masuk atau enggak. Dia bilang gini, wah lama dong bu. Saya bilang enggak, 20 menit kok. Kalau dia bilang 20 menit lama, ya udah terserah. Pokoknya saya nggak ada cerita saya akan transfer uang kalau uang yang sebelumnya belum masuk ke saya. Terus dia diem, nggak ada respon lagi. Karena kayaknya dia udah tahu. Kalau ada cerita periksa ke ATM, ya udahlah, udah tamat lah itu ceritanya. Tapi sebelum saya berangkat ke ATM, saya kirim invoice yang buat 75. Dia bilang, iya bu, ibu tolong segera kirim itu yang kelebihan uang sebelumnya biar segera saya proses ini yang 75 paket lagi. Saya bilang, oh ya tunggu aja sampai saya konfirmasi. Terus sudah saya ke ATM dan ternyata memang uangnya nggak masuk. Saya periksa itu kan, alhamdulillah kalau di link itu, kebetulan saya nggak ada ATM BNI-nya. Di link itu ada pemeriksaan mutasi 3 mutasi terakhir. Terus saya lihat 3 mutasi yang terakhir itu ada uang masuk, tapi uang masuknya itu tidak sebesar yang dia sebut dan bukan tanggal hari ini. Karena memang rekening BNI itu nggak saya pakai buat apa-apa selain ada satu keperluan, udah itu aja. Jadi memang harusnya nggak ada transaksi yang lain, tapi harusnya kalau misalnya dia betul kirim kan ada transaksi dia. Terus saya langsung bilang, uangnya nggak masuk tuh, gitu. Gitu saya bilang uangnya nggak masuk, tiba-tiba langsung WA dia itu foto profilnya hilang, terus WA saya diblok, terus udah dihapus-hapusin semua. Alhamdulillah, saya jadi punya bahan buat konten.